Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1441. Ayo berpisah. Meskipun menara pencari berada tepat di depan mereka, Sunni tidak punya banyak harapan bahwa mereka akan mampu mencapai pintu masuknya kali ini. Menara ini tidak hanya dilindungi oleh pesona yang menakutkan, tetapi revolusi juga hampir berakhir. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk menemukan Evie dan kembali ke jantung pulau. Dia tidak tahu tepatnya berapa lama lagi waktu yang mereka miliki, tapi itu mungkin hanya beberapa menit saja. Pada akhirnya, mereka tidak pernah tahu. Tebing hitam itu dikelilingi oleh ruang terbuka lebar yang tidak ada pepohonan. Tidak lama setelah anggota kelompok dengan hati-hati meninggalkan hutan, angin sepoi-sepoi membelai wajah Sunni, memaksanya untuk melihat ke atas. Bunga angin diselimuti kegelapan yang tidak bisa ditembus, jadi tak seorang pun kecuali Sunni yang bisa melihat. Tapi ada sesuatu di sana, di atas mereka, bersembunyi di hamparan hitam langit berkabut. Membeku ketakutan, dia menyaksikan lusinan sulur yang berliku-liku turun dari kabut hitam yang bergejolak, masing-masing panjangnya ratusan meter. Lalu, dia sudah mati, sadar kembali di dek chain breaker. Sunni bergidik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sekilas makhluk yang berdiam di kabut di atas pulau. Sunni mengira bunga angin tidak punya kengerian lagi untuk mengejutkannya. Tapi dia salah. Apa benda itu? Menyembunyikan betapa terganggunya dia, Sunni berbalik dan menatap Casey. Saat ini, jika dia belum terbiasa, setidaknya dia sudah familiar dengan trauma mengerikan akibat kematian. Namun, gadis buta itu baru saja menyadari lingkaran itu. Baginya, itu pasti merupakan pengalaman yang mengerikan. Tapi, bertentangan dengan ekspektasinya, Casey tampak baik-baik saja, bahkan acuh tak acuh. Seolah-olah dia sudah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya. Sunni terdiam sejenak. Benar, mempertimbangkan aspeknya, dia mungkin punya. Namun demikian, dia berjalan ke arahnya. Ragu-ragu sejenak, dan mencoba membuat suaranya terdengar lembut. Apa kamu baik-baik saja? Senyuman singkat dan pucat muncul di wajah Casey. Dia mengangguk. Ya, aku baik-baik saja. Hanya saja, itu menenangkan. Nevis menatap mereka dalam diam, sedikit kebingungan muncul di mata abu-abunya yang lelah. Dia sekali lagi menderita gejala kelelahan esensi. Sunni menghela napas dan memberi isyarat pada Casey, memintanya untuk mengurus penjelasannya. Sesaat kemudian, dia berangkat untuk mengambil jet. Aku pastinya tidak menghindari Nev. Dia bisa saja mengirim Casey, Nigma, dan salah satu bayangannya ke dalam kabut dan tetap berada di chain breaker bersama Nevis. Namun, Sunni tidak begitu yakin bagaimana harus bersikap di hadapannya sekarang, setelah apa yang dikatakan dosa penghiburan, dan apa yang dia sendiri akui. Apalagi jika mereka ditinggal sendirian. Aku hanya akan memikirkan cara masuk ke menara kuno yang menakutkan itu. Itu tidak terlalu menakutkan. Dia menjelaskan situasinya kepada Jet dalam perjalanan kembali ke chain breaker. Di saat yang sama, Casey menjelaskannya kepada Nevis. Jadi, saat mereka berempat bersatu kembali, semua orang sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun rutinitas yang biasa harus diubah mulai sekarang. Jika mereka ingin memasuki menara, mereka tidak bisa membuang waktu untuk pergi ke seberang pulau dan kembali lagi. Jumlah jam yang ada tidak cukup. Namun demikian, Sunni ragu-ragu. Bagaimana dia bisa meninggalkan Evie sendirian di tengah kabut dingin dan kegelapan? Dia tidak yakin apa yang terjadi padanya dalam revolusi-revolusi sebelumnya, tanpa revolusi-revolusi tersebut.
Tapi mengetahui apa yang dia ketahui tentang pulau itu, dia ragu apakah itu adalah sesuatu yang ingin dia ketahui. Sunni terdiam beberapa saat, memikirkan pilihannya. Kemudian, Nevis tiba-tiba berbicara, Jet, dan aku bisa mengatasinya. Dia memandangnya dengan bingung. Apa maksudmu? Dia membungkuk dan menunjuk ke peta yang telah digambarnya, kau dan Casey bisa pergi ke menara. Kita berdua akan memasuki gua, membunuh teror, menemukan Evie, dan bersembunyi hingga akhir perulangan. Soul Reaper adalah kunci untuk membunuh makhluk itu, jadi, kami akan berhasil tanpamu. Sunni mendengarkannya dengan ekspresi muram dan menggelengkan kepalanya. Tapi kamu hampir tidak tahu apa-apa tentang pulau itu. Kalian berdua saja tidak akan cukup, terutama dengan betapa rendahnya esensi kalian. Nevis tersenyum. Siapa bilang kita akan sendirian? Kami bisa membawa Onyx Sein dan Ravenous Fiend bersama kami. Kamu juga bisa mengirim salah satu bayanganmu untuk ikut. Setelah kamu melepaskan fragmen alam bayangan, kamu akan bisa memperluas jangkauanmu. Indra kita hampir kemana saja di pulau ini, bukan? Anda dapat mengamati di mana kita berada dan membimbing kita dengan bantuan bayangan. Itu sudah cukup. Sunni ragu-ragu selama beberapa saat. Saran Nev memang pantas. Dia masih tidak yakin bahwa mereka akan mampu bertahan dari rasa takut bunga angin sendirian. Tapi, masih ada peluang, tidak peduli seberapa kecilnya. Sunni kemungkinan besar bisa membimbing mereka melewati hutan dari jarak jauh. Casey juga bisa berbagi indera dengan Nevis atau Jet, untuk memperingatkannya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bagaimanapun, tidak ada banyak pilihan. Meskipun dia tidak menyukai gagasan untuk mengirim kedua anggota kelompok yang tidak dapat mengingat kejadian masa lalu dari loop tersebut secara membabi buta. Hal ini patut untuk dicoba setidaknya sekali. Casey dan Sunni, sementara itu, memiliki peluang terbaik untuk berhasil masuk ke dalam menara. Ah, aku benci itu. Dia bergeser sedikit, lalu mengangguk. Baiklah, kalian berdua pergi dan bunuh Cavern Terror. Jika kalian memberikan setengah dari pukulan yang kalian berikan padaku, dia mungkin akan lari dan bersembunyi dalam ketakutan. Baik Nevis maupun Jet menatapnya tidak percaya. Setelah hening beberapa saat, Jet bertanya, kapan kami memukulmu? Nevis mengangguk dan mengangkat alisnya. Dan mengapa? Sunni terbatuk dan membuang muka. Oh, itu, jangan khawatir. Itu hanya kesalahpahaman kecil, beberapa revolusi yang lalu. Lagi pula, tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus bergegas jika tidak ingin ketahuan oleh pembantaian abadi. Ayolah, ayo bergerak. Segera, mereka meninggalkan Chainbreaker dan berpisah. Ditemani oleh Sein dan Fiend, Nevis dan Jet menuju ke timur menuju kebun tulang. Sementara itu, Sunni dan Casey bergegas ke utara. Menuju menara pencari. Budak bayangan bab 1442 duo yang sulit dicapai. Langsung menuju menara mungkin bisa menghemat banyak waktu Sunni dan Casey, tapi itu juga arah yang paling berbahaya. Tidak hanya pembantaian abadi yang berkeliaran di suatu tempat di dalam kabut, tapi binatang pemakan juga tidak jauh dari sana. Ada juga kengerian lain yang menunggu mereka di hutan. Untungnya, mungkin tidak ada duo yang lebih sulit dipahami selain Sunni dan Casey di dua dunia. Dengan gadis buta yang mengendarai Nigma, mereka bisa bergerak cepat dalam kegelapan. Karena dia berbagi indranya, mereka tidak perlu membawa sumber cahaya, sehingga menghindari perhatian yang tidak perlu. Sunni dapat mendeteksi sebagian besar bahaya jauh sebelumnya, dan intuisi supernatural Casey memperingatkan mereka tentang ancaman yang tidak dapat dirasakan dengan mudah. Ditambah dengan pengetahuan luas tentang pulau itu,
yang memungkinkan mereka menghindari konfrontasi dengan para tahanan dan maju ke pedalaman secara diam-diam. Tentu saja, hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa fragmen alam bayangan. Pemahaman diam-diam yang mereka bagikan juga memainkan peran besar. Pada titik tertentu, Casey menepuk bahu Nigma. Kuda jantan hitam itu melambat lalu berhenti, berdiri tak bergerak di tengah kabut yang mengalir. Sunni bersandar pada batang pohon pinus kuno dan mendengarkan suara hutan yang teredam, fokus dan tenang. "Apakah kamu merasakan ancaman?" Casey mengangguk. Ada sesuatu yang mendekat. Dia menyapu hutan di sekitarnya dengan indera bayangan, tetapi tidak menemukan apapun. Namun demikian, hutan tiba-tiba tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Sunni mengerutkan kening, memikirkan kengerian pulau berkabut mana yang mungkin mengintai di dekatnya. Ekspresinya meredup. "Bisakah kita menghindarinya?" Gadis buta itu mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya dengan ragu. "Saya rasa kita tidak bisa. Waktunya tidak cukup." Sunni menghela nafas dan mengangkat dosa penghiburan. "Kalau begitu, kita bertarung." Sayang sekali, dia benar-benar berpikir bahwa mereka akan mampu mencapai menara pencari hidup-hidup. Sebelum Sunni bisa mempersiapkan diri menghadapi bentrokan yang tak terhindarkan, dan kemungkinan besar fatal, Casey tiba-tiba dikelilingi oleh pusaran bunga api. Bahkan titik cahaya yang familiar pun tampak redup dalam kegelapan fragmen tersebut. Gadis buta itu terdiam beberapa saat, fokus pada sesuatu, lalu berkata pelan, "Kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa mencoba memancingnya." Segera, manekin pedang Eko menenun dirinya dari cahaya dan bergegas menuju kabut, dengan sengaja menghasilkan banyak suara. Casey menunjuk ke arah lain. "Ayo pergi." Mereka bergegas pergi, ingin menciptakan jarak sejauh mungkin antara mereka dan bahaya yang tak terlihat. Sunni terus menelusuri gema dengan indera bayangan. Kurang dari 1 menit kemudian, sesuatu yang aneh terjadi padanya. Dia masih tidak bisa merasakan gerakan apapun dalam bayangan, tapi manekin pedang itu tiba-tiba berhenti. Badan bajanya mengejang, lalu perlahan naik ke atas tanah, meronta-ronta dengan liar. Salah satu lengannya jatuh ke dalam lumut, hancur dan robek. Lalu, yang lain. Yang ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mendarat. Segera, pecahan logam menghujani dari suatu tempat yang sangat tinggi. Sunni tidak bisa lagi merasakan bayangan pendekar jarum jam itu. Itu hilang begitu saja. Beberapa detik kemudian, Casey menghela nafas. Mantra itu baru saja mengumumkan bahwa dia dihancurkan. Sunni mengerutkan kening saat dia berlari. Untungnya, Eko yang malang telah memberi mereka cukup waktu untuk menjauh dari apapun yang membuat manekin pedang itu. Mereka bisa saja mengambil rute yang lebih aman namun lebih panjang. Mungkin dia terburu-buru dalam mengambil keputusan dan membuang waktu sesedikit mungkin. Meski Sunni ragu, mereka berhasil mencapai menara itu hidup-hidup. Casey juga harus mengorbankan Shibil Eko, tetapi mereka berhasil sampai ke jantung pulau dalam keadaan utuh. Berdiri di antara pohon pinus kuno di tepi ladang pembunuhan yang mengelilingi tebing hitam, keduanya terdiam beberapa saat. Keduanya teringat akan pemandangan mengerikan sulur-sulur panjang yang turun dari kabut untuk memanen kehidupan mereka. Pemanen itu, bagaimana caranya agar kita tidak diperhatikan olehnya? Sebelumnya Sunni mempertimbangkan untuk terbang melintasi parit, tetapi sekarang dia tidak berani melakukannya. Jembatan itu tampaknya menjadi satu-satunya jalan, tapi meski begitu, jembatan itu akan berada di tempat terbuka. Atau kita bisa berenang. Sunni melirik ke arah air yang mengalir deras dan tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Sesuatu memberitahunya bahwa tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup dari kedalamannya.
Dia merenung beberapa saat, lalu menghela nafas. Aku bisa memanipulasi kabut untuk menyembunyikan kita dari Harvester. Kita seharusnya bisa mencapai jembatan tanpa terlihat. Casey memiringkan kepalanya sedikit. Tapi bisakah kita menyeberangi jembatan itu? Sosok makhluk mimpi buruk yang membeku menunjukkan sebaliknya. Sunny mengamati siluet gelap itu dengan ekspresi muram, lalu berkonsentrasi pada tebing hitam itu sendiri. Di sana, ada rune yang diukir di batu. Apakah kamu mengenalinya? Jika memang ada pesona yang melindungi menara itu, maka hanya Casey yang bisa menguraikannya. Sunny juga tahu sedikit tentang sihir rahasia, tapi pengetahuannya tentang sihir itu jauh dari pengetahuan peramal buta itu. Dia tidak menjawab untuk beberapa saat, berpikir. Akhirnya, Casey mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakannya. Kita hanya dapat melihat sebagian prasasti dari sini. Apakah prasasti itu mengelilingi seluruh tebing? Sunny mengangguk. Saya telah melewati menara dari berbagai arah di masa lalu, dan setiap kali, saya melihat rune besar ini diukir di tebing. Casey terdiam sejenak. Kalau begitu, jangan terburu-buru mencapai jembatan dulu. Kita harus mengitari menara dan mempelajari runenya terlebih dahulu. Mereka melanjutkan dengan hal itu. Tetap berada di bawah naungan hutan, Sunny dan Casey perlahan bergerak mengitari tebing hitam. Beberapa kali, mereka harus mundur dan bersembunyi, terutama ketika suara gertakan pohon yang familiar bergema dari kabut, memberitahu mereka bahwa binatang pemakan sedang berkeliaran di suatu tempat di dekatnya. Dalam prosesnya, keduanya mengamati kemajuan pihak lain dengan tegang. Ajaibnya, Nevis dan Jet muncul dari gua hidup-hidup. Mereka berdua pasti berhasil membunuh teror yang terkorupsi. Dilihat dari betapa berlumuran darahnya baju besi mereka, pertempuran itu sangat mengerikan. Meskipun demikian, tidak ada luka di bawah semua darah itu, luka itu telah disembuhkan oleh Nevis. Sein dan Vien juga masih utuh, meskipun yang terakhir tampak lebih buruk untuk dipakai. Dipandu oleh bayangan Sunny, Nev dan Jet kini dengan hati-hati melintasi hutan berkabut. Sekitar waktu mereka menemukan Evie, dan hampir tertusuk tombaknya, Sunny dan Casey akhirnya kembali ke tempat mereka memulai. Gadis buta itu turun dan sekarang duduk di tanah, menelusuri rune asing di tanah basah. Ada kerutan di wajahnya. Aneh. Sunny menunggu selama yang dia bisa, lalu akhirnya bertanya, "Yah, bisakah kamu memahaminya? Apakah itu sebuah pesona?" Casey ragu-ragu sejenak. Itu, sepertinya begitu. Namun, ini tidak seperti pesona apapun yang pernah kulihat sebelumnya, di sini, di makam Ariel, di kerajaan harapan, dan dimanapun di alam impian. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelisah. Ada juga rune yang sepertinya bukan bagian dari pesona. Mantranya tidak menerjemahkannya, jadi itu bukan kata-kata. Namun, di satu sisi, itu seperti sebuah kode. Atau sebuah teka-teki. Kukira, Sunny mengangkat alisnya. Bisakah kamu memecahkan teka-teki itu? Casey mengangguk. Ya, itu tidak terlalu sulit. Siapapun yang memiliki pengetahuan sihir rahasia akan mampu melakukannya. Dia melirik ke tebing hitam, berpikir sejenak, dan bertanya, jadi, apa yang dikatakan rune ini? Gadis buta itu ragu-ragu. Agak aneh. Aku kurang paham maksudnya, tapi kalau aku membacanya dengan benar, kata mereka. Casey terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arahnya dan mengangkat bahu. Akulah menara yang dibangun Aletheia of the Nine. Budak bayangan bab 1443 memotong gunung. Sunny terdiam beberapa saat sambil menatap gadis buta itu dengan ekspresi aneh. Aletheia, dari 9, kata-kata itu terdengar familiar.
Dia telah bertemu seseorang dengan nama yang mirip sejak lama sekali. Pendekar pedang muda yang terbangun dari mimpi buruk pertamanya, orang yang dia sebut pahlawan. Mantra memanggilnya Aura of the Nine. Apakah ini suatu kebetulan, atau sesuatu yang lebih? Sunni mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya dia ketahui tentang pahlawan? Tidak banyak. Pahlawan masih hidup pada masa senja zaman keemasan, tidak lama sebelum Perang Dung dimulai. Dia adalah seorang prajurit dari kerajaan militan yang memuja dewa perang dan telah menaklukkan banyak negeri. Dia adalah seorang pejuang dengan keterampilan yang luar biasa dan telah bangkit di usianya yang masih muda. Sekarang Sunni tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bangkit tanpa bantuan mantra. Fakta itu tampak lebih mengesankan. Namun Sunni telah mengetahui bahwa Aura of the Nine selama ini bukanlah orang yang sederhana. Bukan karena keterampilan dan bakatnya, tetapi hanya karena semua orang di mimpi buruk, dialah satu-satunya yang namanya diingat oleh mantra tersebut. Itu saja sudah memberitahu Sunni bahwa Aura itu spesial. Mantra menilai penampilan Sunni di mimpi buruk pertama sebagai sesuatu yang luar biasa, yang berarti bahwa dia telah sangat menyimpang dari jalannya peristiwa alami. Apa yang akan terjadi pada Aura jika Sunni tidak pernah menggantikan budak kuil yang tidak disebutkan namanya? Budak itu kemungkinan besar akan mati. Sementara pendekar pedang muda itu akan selamat. Jika dia terus hidup dan melarikan diri dari celah gunung, nasib apa yang akan menantinya di masa depan? Dan ada satu detail lagi. Apa yang dia katakan untuk membenarkan pembunuhanku? Tepat sebelum konfrontasi mereka yang menentukan, Aura mengatakan sesuatu yang aneh. Sesuatu tentang bagaimana dia akan dengan senang hati menghadapi Raja Gunung untuk membiarkan Sunni melarikan diri jika hidupnya hanya miliknya. Namun hal itu tidak terjadi, karena pendekar pedang muda itu telah bersumpah untuk memenuhi suatu tugas yang tidak dapat dilakukan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya mati karenanya. Apa tugas yang Aura bicarakan? Dan mengapa nama orang lain dari 9 tertulis di dasar menara pencari? Siapakah 9 orang itu? Sunni menarik napas dalam-dalam dan melirik Casey. Menurutmu apa artinya ini? Apakah menghancurkan beberapa rune akan berhasil? Casey terdiam beberapa saat. Bukan sembarang rune, tapi jika kuncinya terhapus, pesonanya akan hancur. Aku bisa mengidentifikasi rune yang perlu kita hancurkan. Sunni mengangkat alisnya. Saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat memahami pesona aneh ini. Gadis buta itu tersenyum. Itu benar. Aku tidak akan bisa membuatnya kembali. Tapi menghancurkannya jauh lebih mudah dari itu. Meski begitu, jangan terlalu bersemangat. Runenya diukir dalam-dalam, dan pastinya ada tindakan yang dilakukan untuk melindunginya. Kami harus menghancurkan seluruh lereng tebing untuk menghapusnya. Dia terkekeh, serahkan itu padaku. Aku mungkin tidak bisa membelah gunung dengan satu tebasan pedangku, tapi menghancurkan 1 atau 2 tebing seharusnya tidak menjadi masalah. Casey mengangguk dan terdiam, berkonsentrasi untuk mengidentifikasi tanda kunci pesona. Sementara itu, Sunni mengamati tebing hitam itu. Waktu yang lama telah berlalu. Di ujung pulau, Nevis, Jet, dan Evie bersembunyi di antara tebing dan makan bersama. Sunni memperhatikan mereka melalui bayangan dan mendengarkan alur percakapan mereka yang menenangkan. Nev memegang cahaya penuntun, menjelaskan bagaimana cahaya itu ditemukan di kuil Valen Grace yang hilang. Akhirnya Casey selesai dengan tugasnya. Keduanya bergerak diam-diam di sekitar tebing hitam dan mencapai tempat di mana rangkaian rune paling rentan berada. Di sana, hancurkan bagian itu. Dia menunjuk ke tempat Sunni perlu menyerang, tapi Sunni menggelengkan kepalanya. Belum.
Mereka harus menunggu lebih lama lagi. Setelah sekitar 1 jam, Sunni menarik napas dalam-dalam dan bangkit. Angin puyuh bunga api merah menari-nari di sekitar tangannya, membentuk busur hitam. Dia mengangkatnya dan memegang talinya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di luar kabut, 7 matahari terbenam ke dalam sungai besar. Saat itu senja. Saat mahkota Twilight membuka jiwanya terhadap banjir esensi, Sunni menarik busur dan mengaktifkan pesona terkuatnya, dealer kematian. Biasanya, dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari beberapa kali berturut-turut, tekanan pada cadangan esensinya terlalu besar. Tapi saat ini, itu tidak menjadi masalah. Melepaskan talinya, dia mengirim panah hitam terbang. Kemudian, tanpa membuang waktu sedetik pun, Sunni mendengus dan menarik busurnya lagi. Anak panah kedua dan ketiga melesat menembus kegelapan bahkan sebelum anak panah pertama mengenai sasaran. Kemudian, keheningan bunga angin tiba-tiba meledak menjadi suara gemuruh batu pecah yang memekakkan telinga. Seolah-olah badai dahsyat tiba-tiba turun, dengan gemuruh petir yang mengguncang dunia. Anak panah hitam menghantam permukaan tebing satu demi satu. 1, 2, 3, 10. Terlepas dari betapa dahsyatnya kekuatan serangan ini, batu hitam yang lapuk itu tetap bertahan. Untuk sementara, lambat laun, jaring retakan tipis muncul di permukaannya. Lalu, retakannya semakin melebar. Tak lama kemudian, pecahan batu kecil terlempar ke udara. Akhirnya, sisi tebing itu meledak dan runtuh, bertenton batu hitam berjatuhan ke dalam turbulensi perairan parit yang lebar. Sunni menurunkan busurnya dan sedikit bergoyang, benar-benar kehabisan tenaga. Napasnya tidak teratur. Di sisinya, Cassie mengepalkan tangan halusnya dengan penuh semangat. Itu, berhasil. Pesonanya gagal. Sunni terdiam sejenak. Ya, aku bisa mengerti. Sial. Tidak ada getaran dalam suaranya. Di luar sana, di jembatan. Kekejian mengerikan yang sebelumnya tidak bergerak sudah mulai bergerak. Budak Bayangan bab 1444 cara baru untuk mati. Bukan hanya makhluk mimpi buruk di jembatan yang hidup kembali, tapi suara gemuruh yang ditimbulkan oleh anak panah Sunni pasti telah menarik segala jenis kekejian dari kedalaman pulau. Pesona yang mengelilingi menara Aletheia mungkin telah hancur, tapi situasinya mengerikan. Dia sudah bisa mendengar suara pohon pinus berjatuhan di hutan, yang berarti binatang pemakan sedang mendekati mereka. Kutukan. Sunni menatap makhluk mimpi buruk yang sedang bergerak sejenak, lalu melepaskan busurnya dan berlari ke arah Cassie. Maaf. Meraih pinggang kurus gadis buta itu, dia dengan mudah mengangkatnya dari tanah, dan melompat ke pelana. Sesaat kemudian, Nihmah telah meninggalkan naungan pepohonan dan terbang menuju jembatan. Sunni, apa? Kabut mendidih dan melonjak ke medan pembantaian, mengaburkan siluet kuda jantan hitam yang gesit. Sunni berharap ini akan melindungi mereka dari makhluk yang bersembunyi di langit. Tapi dia tidak yakin. Menekan Cassie pada dirinya sendiri agar dia tidak terlempar dari punggung Nihmah, dia menyiapkan Sin of Solace. Entah kita masuk ke dalam menara, atau mati. Jadi, pegang erat-erat. Kekejian di jembatan sudah tercium baunya. Sunni berharap bisa melewati mereka sebelum makhluk-makhluk itu kembali sadar, tapi sepertinya dia terlalu optimis. Hanya ada 1 atau 2 detik tersisa sebelum Nihmah mencapai parit. Namun, sudah ada makhluk mimpi buruk besar yang mengamati mereka saat menghalangi jalan. Terkutuklah. Pada detik terakhir, Sunni memberi perintah pada kudanya untuk berbelok ke kiri. Pada saat yang sama, kegelapan pekat di sekitar mereka bergejolak dan menjadi hidup, melonjak maju seperti air pasang.
Tepat ketika Nihmah akan terjun ke dalam air yang mengalir deras, kegelapan memadat, berubah menjadi permukaan yang nyata. Sesaat kemudian, mereka melewati makhluk mimpi buruk. Sunni bahkan membayangkan mereka benar-benar bisa berhasil. Sebuah jembatan yang dibangun dari bayangan muncul di sisi jembatan batu, dan mereka sudah melintasinya. Sunni melihat sesuatu terbang ke arahnya dari arah kekejian besar dan menyerang dengan dosa penghiburan, dampaknya cukup kuat hingga hampir merobek lengannya, tapi dia berhasil menangkisnya. Sesaat kemudian, mereka melewati makhluk mimpi buruk. Sunni bahkan membayangkan mereka benar-benar bisa berhasil. Tapi kemudian, ada yang tidak beres. Semakin jauh Nihmah melintasi parit, semakin buruk perasaan Sunni. Tubuhnya entah bagaimana menjadi lemah dan lemah. Pikirannya menjadi keruh. Apa yang terjadi? Rambut emas Casey, yang tadinya menempel di wajahnya, kini memutih karena suatu alasan. Menekannya pada pria itu, tubuhnya terasa sangat kurus dan rapuh. Dosa penghiburan terlepas dari cengkeramannya dan jatuh ke dalam air. Menunduk kebingungan, Sunni menatap tangannya. Kulitnya menjadi keriput dan tembus cahaya, seperti kulit orang tua. Seperti tangan Anangke saat pertama kali melihatnya. Giginya terasa goyang di gusinya, seolah siap rontok. Sunni. Suara samar Casey nyaris terlalu pelan untuk didengar. Sisi lain parit itu begitu dekat. Namun sebelum mereka bisa mencapainya, pandangan Sunni tiba-tiba menjadi kabur. Kemudian, dia berdiri di deck chain breaker sekali lagi. Berbalik perlahan, Sunni menatap Casey. Gadis buta itu berdiri di belakangnya, menggigil. Wajah cantiknya pucat pasi, tapi rambutnya, sekali lagi itu berwarna emas. Dia merosot ke pagar, menghela napas gemetar, dan memaksakan senyum. Kurasa, kita benar-benar harus menggunakan jembatan itu. Dia mengangguk pelan. Iya, ayo, kita coba membuatnya kali ini. Sunni selalu ingin mati karena usia tua, tapi jelas bukan dengan cara yang begitu kejam. Tampaknya kecurigaannya sebelumnya bahwa menyelam ke dalam parit akan berakibat fatal memang benar. Namun, ternyata, melewati parit tersebut juga sama mematikannya. Setidaknya sekarang, aku tahu bahwa guru juga bisa meninggal karena usia tua. Sebenarnya itu adalah informasi yang menarik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa yang terbangun memiliki umur yang lebih panjang daripada manusia biasa, tapi tidak ada yang tahu berapa lamanya. Lagi pula, mantra itu baru turun ke dunia nyata sekitar setengah abad yang lalu, dan butuh beberapa saat hingga Ascendet pertama muncul. Orang suci pertama muncul bahkan kemudian, setelah Sunni lahir. Aku akan memasukkannya ke dalam laporan eksplorasiku. Jika kita bisa berhasil keluar hidup-hidup, tidak membiarkan kematian yang menakutkan memperlambat mereka, Sunni dan Casey mencoba lagi untuk memasuki menara Aletheia. Pada akhirnya, mereka memerlukan belasan revolusi lagi untuk berhasil. Mendekati air yang mengalir di parit adalah hukuman mati, karena seiring berjalannya waktu, air tersebut menjadi sangat gila. Terbang berarti bunuh diri karena harvester. Jadi, satu-satunya cara untuk mencapai tebing hitam itu adalah dengan menyeberangi jembatan batu. Namun, makhluk mimpi buruk yang terperangkap di dalamnya terlalu mematikan. Segera setelah pesonanya dihancurkan, mereka dilepaskan dari cengkeramannya dan mengalihkan perhatian mereka ke dua manusia itu. Sunni dan Casey mencoba melawan mereka, dan binasa. Kemudian, mereka mencoba menghindarinya, tetapi ditangkap dan dibunuh. Akhirnya, Sunnilah yang menemukan cara untuk mengatasi kekejian tersebut. Dengan binatang pemakan di belakang mereka dan makhluk mimpi buruk di depannya.
Dia hanya memastikan bahwa makhluk mimpi buruk dan makhluk mimpi buruk bertabrakan satu sama lain sebelum mereka menangkapnya dan Casey. Kemudian, ketika raksasa wanita itu membongkar kekejian mengerikan di belakang mereka, Sunny dan Casey diam-diam menaiki tangga yang dipotong ke dalam tebing. Ada sihir yang lebih mematikan di tangga itu, tapi setelah mati beberapa kali, mereka akhirnya menemukan cara untuk mencapai menara. Akhirnya, mereka berdiri di depan gerbangnya. Pintu-pintu itu tertutup rapat, dan meskipun Sunny punya kunci, tidak ada kunci untuk memasukkannya. Untung saja dia sudah familiar dengan pintu jenis ini. Menempatkan tangannya di permukaan gerbang, dia mengirimkan esensinya mengalir ke dalamnya. Pintu kuno itu terbuka perlahan. Mendengar raungan geram mengejar mereka dari dasar tebing, Sunny tidak menyia-nyiakan waktu. Meraih tangan Casey, dia memasuki menara Aletheia dan menarik gadis buta itu ke dalam. Budak bayangan bab 1445 di dalam menara. Begitu Sunny menutup gerbang di belakang mereka, suara gemuruh mengerikan yang mendekat terhenti. Beberapa saat kemudian, menara itu tampak bergetar sedikit, seolah ada sesuatu yang menabrak dindingnya. Namun, selain sedikit debu yang berjatuhan dari langit-langit, tidak terjadi apa-apa. Tampaknya mereka aman, setidaknya dari ancaman dari luar. Menghela nafas lega, Sunny mundur selangkah dan melihat sekeliling. Matanya sedikit menyipit. Yah, itu tidak terduga. Dia bertanya-tanya seperti apa interior menara Aletheia nantinya. Dalam pikirannya, ada dua kemungkinan. Entah itu akan terpelihara dengan sempurna dan penuh dengan pengetahuan yang menggiurkan, atau menjadi sarang kekejian yang paling mengerikan. Kenyataannya adalah bahwa itu adalah keduanya dan bukan keduanya pada saat yang bersamaan. Dari apa yang Sunny tahu, bagian dalam menara itu dulunya sederhana, namun elegan. Namun, tak satu pun dari keanggunan itu yang tersisa. Pada titik tertentu, makhluk mimpi buruk yang mengerikan telah masuk ke dalam. Dia saat ini sedang menatap makhluk mimpi buruk itu. Tubuhnya tergantung di langit-langit, termutilasi parah dan berlumuran darah hitam. Tengkorak makhluk yang memberontak itu hancur, dan salah satu lengannya putus di bagian siku. Genangan darah, jeroan, dan bagian otak yang luas dan sangat menjijikkan menutupi sebagian besar lantai. Melihat mayat makhluk raksasa yang tampak seperti manusia itu, Sunny mau tidak mau merasakan teror yang dalam dan mendasar. Menara Aletheia memang telah menjadi sarang kekejian yang mengerikan. Namun, kekejian itu sudah mati. Casey juga mengamati mayat itu. Dia tampak terkesima. Setelah ragu-ragu beberapa saat, gadis buta itu berkata pelan, itu adalah tiran hebat. Sunny menelan ludahnya. Kenapa? Apakah ada tiran besar di mimpi buruk ketiga kita? Itu pasti melanggar aturan. Dan mengapa ada sesuatu yang mampu memutilasi tiran besar sedemikian rupa di sini? Apa yang dipikirkan mantra terkutuk itu? Sambil menggelengkan kepalanya, Sunny mengamati sekeliling mereka. Sekarang setelah dia punya waktu, dia menyadari tanda-tanda pertempuran yang mengerikan. Segala sesuatu di dalam menara telah dilenyapkan, berubah menjadi tumpukan serpihan dan puing-puing. Di sana-sini, mayat anak buah Tyrant terlihat berubah menjadi bubur berdarah. Apakah benda yang membunuh mereka masih ada di dalam? Itu pasti terjadi, mengingat sifat perulangannya. Tapi, kenapa gerbang menaranya dikunci? Mengapa pesonanya masih utuh? Bagaimana mungkin? Berjalan mendekati genangan darah Tyrant, Sunny berlutut dan menyentuhnya. Ekspresinya bermasalah. Ini dingin. Makhluk itu belum pernah dibunuh akhir-akhir ini. Apakah sudah mati selama loop itu ada? Dia melirik Casey. Apa yang intuisimu katakan?
Dia mengerutkan kening, melarikan diri. Kemudian, gadis buta itu menghela nafas dan menunjuk ke atas. Ada bahaya di suatu tempat di atas kita. Sunni meringis dan bangkit berdiri. Dia mempertimbangkan untuk memanggil Nihmah kembali, tapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Kuda hitam itu tidak akan bisa bergerak bebas di dalam menara yang sempit, jadi terserah dia dan Casey untuk mencari tahu kebenarannya. Yah, aku tidak akan melarikan diri setelah mati berkali-kali untuk sampai ke sini. Dia mengangguk. Saya setuju. Mencoba menjauh dari mayat mengerikan itu, mereka menemukan tangga dan dengan hati-hati naik ke lantai berikutnya di menara. Di sana, mereka melihat lebih banyak tanda-tanda pertempuran yang terjadi di sini. Faktanya, tampaknya bentrokan antara Tyrant dan apapun yang membunuhnya sebagian besar terjadi di lantai yang lebih tinggi. Sunni bisa mengetahuinya hanya dengan melihat ke atas, mulai dari lantai 2, tidak ada langit-langit lagi. Tumpukan tinggi puing-puing batu ada di sekeliling mereka. Tampaknya sang tiran besar telah menabrak lantai di berbagai tingkat sebelum akhirnya mati tergantung di langit-langit lantai pertama. Sayangnya, sebagian besar bagian dalam menara telah hancur dalam proses tersebut. Sunni melirik Casey, lalu menghela napas dan mulai memanjat. Gadis buta itu mengikuti dengan memegang gagang penari pendiam, yang dengan lembut mengangkatnya ke udara. Mereka perlahan-lahan naik melewati bagian menara yang hancur sebelum akhirnya tiba di tingkat kedua hingga terakhir. Di sini, masih ada bongkahan lantai yang mengarah ke tangga sempit. Pertarungan sepertinya belum pernah mencapai level terakhir, jadi langit-langitnya masih utuh. Sunni tidak tahu apa yang ada di atas mereka. Tapi dia tahu hanya jendela tertinggi menara yang memancarkan cahaya. Jadi, sumber cahaya itu pasti ada di lantai terakhir. Sumber bahaya besar yang dirasakan Casey juga ada di sana. Tetap di belakangku. Bergerak maju untuk melindungi gadis buta itu dengan tubuhnya, Sunni menginjakkan kakinya di anak tangga pertama dan mulai menaiki tangga. Dia merasa waspada dan khawatir. Bahkan takut. Setelah mengalami begitu banyak kematian yang menyakitkan, wajar jika tubuhnya takut terhadap kematian lain. Bahkan jika dia mengerti bahwa dia akan dihidupkan kembali melalui putaran tersebut, tubuhnya tidak. Mari kita selesaikan saja. Sesampainya di depan pintu kayu berukir, Sunni ragu sejenak, lalu menghela napas dan membukanya. Cahaya terang menyapu dirinya pada saat berikutnya, ada sedikit bau dupa di udara. Mengambil langkah ke depan, Sunni melindungi matanya dengan tangan dan mengulurkan indera bayangannya ke depan. Dia mengira akan menemukan kekejian yang mengerikan menunggu di dalam. Tapi, yang mengejutkannya, tidak ada gerakan sama sekali. Menurunkan tangannya, dia melihat ke lantai terakhir menara Aletheia. Itu terdiri dari satu ruangan besar. Ada lentera yang melayang di udara di sekelilingnya, memancarkan cahaya hangat. Aroma dupa yang menyenangkan meresap ke udara. Bagian dalam ruangan itu masih utuh. Beberapa perabot kayu sederhana namun penuh gaya berdiri di lantai keramik. Sunni, Casey menunjuk ke sisi lain ruangan luas itu. Di sana, berdiri sebuah tempat tidur lebar, dikelilingi kanopi sutra setengah transparan. Dan di tempat tidur itu, seorang wanita cantik dengan jubah kuno sedang berbaring, dadanya naik turun dengan mantap. Dia tertidur lelap. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.